Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ya, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Ya, hari ini hari Senin kita akan belajar tema 3, subtema 2 dengan materi wujud benda dan sifat-sifatnya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, ayo anak-anak berdiri semua, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mulai. Ya, selesai. Ya, hari ini kita belajar materi tentang wujud benda. Ada yang tahu sebelum memasuki wujud benda itu apa? Ya, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, berdasarkan wujud bendanya ada berapa? Ya, betul, bisa. Ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini benda padat ada apa aja contohnya? Ya, ini ada pensil, gelas, penggaris. Nah, itu kan banyak lagi kan yang lainnya. Nah, di sini ada sifat-sifat benda. Sifat benda tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Contohnya apa? Nih misalnya pulpen ini kan ibu letakkan di gelas. Nah, apakah berubah bentuk? Tentu tidak kan? Akan tetap bentuknya. Karena apa? Tidak mengikuti tempatnya. Yang kedua, bentuk benda dapat diubah misalnya dengan cara dipotong, dipukul, apalagi? Ada yang tahu contohnya? Ya, benar, kayu. Ini kayu. Kayu ini bisa dibuat apa, Nak? Ya, lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Karena ini bisa dipotong, dan dipukul. Contoh yang lain apa? Batu, ya kan, batu bisa dibuat cubit, ulekan, ya. Yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya apa? Ini mentega. Mentega ini bila dipanaskan akan mencair. Asalnya kan ini benda padat. Berubah menjadi cair. Contoh yang lain apa? Kapur barus itu kan bila kena angin kan lama-kelamaan akan habis. Nah, itulah contoh dari sifat-sifat benda padat. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham. Nah, yang kedua yaitu benda cair. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Nih, minyak kayu putih, air, sirup, apalagi? Ya, banyak yang lainnya lah yang berbentuk cair. Di sini ada sifat-sifat benda cair. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nih, misalnya kan ibu tuangkan air di dalam gelas. Apakah berubah bentuknya? Ya, berubah bentuk sesuai wadahnya, tapi volumenya tetap, ya kan? Jadi ya, cair jika dipindahkan ke tempat yang berbeda akan berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap. Nah, yang kedua mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya apa? Ya, air terjun. Air terjun itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini bisa juga kan, nah ini kan ibu contohkan, ini kan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, yang ketiga bentuk permukaan cair yang tenang dan selalu datar. Nah, ini kan misalnya ibu miringkan kan, ini wadahnya kan airnya kan tetap tenang dan selalu datar, ya. Jadi bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Apalagi? Ya, contoh yang lain apa? Misalnya gula kan kita masukkan ke dalam air, kita aduk-aduk, lama-kelamaan akan hancur. Ya, itu sifat-sifat dari benda cair.
Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada, sudah paham ya. Selanjutnya apa? Yang ketiga? Ya, benda gas. Benda gas contohnya apa? Asap, udara, uap air. Nah, di sini contohnya apa? Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Misalnya balon yang kita tiup, lama-lama kan akan besar. Jadi pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon. Jadi, yang kedua apa? Pada benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya apa? Kita sehari-hari ya meniup apa? Menghirup udara, ya kan? Kita menghirup apa? Saat bernapas kita merasakan gas oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya, ya kan? Nih, misalnya kita kipas angin kan merasakan apa? Anginnya, tapi tidak melihat wujudnya. Nah, sampai di sini materi Ibu tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, enggak. Nah, jadi Ibu simpulkan wujud benda, berdasarkan wujudnya benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Berdasarkan sifatnya, benda padat ada 3, yaitu sifat benda tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. 2, bentuk benda padat dapat diubah. Yang ketiga, bentuk dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Sifat benda cair yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya, memiliki volume tetap. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, bentuk permukaan cair yang tenang dan selalu datar. Ya, yang keempat, benda cair yang bisa dilarutkan. Ya, yang ketiga, apa? Wujud benda gas. Sifatnya itu benda gas mengisi ruangan yang ditempati. Yang kedua, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, sampai di sini dulu materi Ibu hari ini. Nah, tugas hari ini kalian Ibu suruh berkelompok cari benda padat, benda cair, dan gas yang ada di sekitar kalian. Nah, itu aja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih ya. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.